Ya, halo sobat ya. Ini kita akan berkunjung ke rumah saudara saya yang sakit ya. Ini saya akan mengunjungi kerabat ya, kerabat saya yang sakit nih di rumahnya. Di rumahnya ini di rumah keluarga saudara kita yang ada di kampung ya. Jadi kita itu ya harus apa itu ya, ada kepedulian lah gitu ya, satu sama lain gitu. Jadi kita harus peduli jika ada saudara kita yang sakit ya, kita harus peduli menengoknya. Assalamualaikum Pak. Oh, gimana kabarnya Pak? Si durung waras? Ya. Durung sehat ya. Oke, Mbak Saudka, iya. Wingi, iya, Kak Siti, iya. Nah ini sobat ya, saudara saya ini, dia yang di kampung yang kondisinya lagi sakit ini. Sakitnya masih kayak biyen, apa kayak lebih parah, komplikasi. Ya, oh, iya. Iya. Jadi ya kita, iya. Jadi kita harus menengok dari jauh-jauh dari Jakarta ya, harus kita datengin, kita tengok ada saudara yang sakit ya, biar dia rasa ada meringankan beban ya, ada ya, meringankan beban mereka yang lagi sakit, biar dia merasa senang, merasa diperhatikan gitu ya. Kita ada rasa kepedulian dari kita itu. Ya. Ini rumahnya ya, ini rumahnya ya, kondisi rumahnya. Iya. Jadi kita sebagai manusia yang misalnya berkunjung ke desa ya dari kota itu ya, haruslah ada rasa kepedulian gitu ya, harus ada rasa kita itu ya simpati kepada mereka gitu. Jangan kita yang acu tak acu istilahnya ya, kalau kata orang ya, cuek gitu ya, nggak boleh ya gitu. Walaupun kita ya sedikit banyak ya mengulurkan tangan lah, setidaknya ya berbagi gitu ya. Itu misalnya kita orang hidup itu ya harus ada rasa simpati ya pada saudara kita gitu ya. Sing ngendi, Pak? Si apa? Tikul nang bojone. Ning bojone, iya. Sing lebih balik di mana? Mana? Sini ya, balik. Jare balik dina wingi. Semangat maning. Semangat setengah bulan wis. Iya. Ngono kan kae sih. Dan kan Wah, nggo jajan ya. ya, terima kasih. Nggo jajan. Sanane lah. Terima ya, daripada dongakna aku ya sehat, waras sehat ya, yang penting lancar, bareng-bareng urip, bareng-bareng sehat. Karena ning kampung ya pada baik njaluk sehat ya, sing ning kota ya, ning Jakarta ya njaluk sehat, waras. Urip kabeh sehat kabeh, sing ning kampung, sing ning kota ya pada sing dijaluk akeh rezekine, waras sekabehe. Jadi kita intinya sobat ya, video ini ya kita sedikit banyak harus mempunyai rasa kepedulian gitu ya, walaupun itu tetangga, kerabat ya, kerabat jauh maupun kerabat dekat ya, teman, sahabat ya, kita harus pedulilah sama sesama orang, sama manusia ya, karena kita itu diciptakan ya harus ada saling rasa perhatian dan kepedulian ya, satu sama lainnya itu. Jangan sampai kita itu melalaikan apa yang namanya kita itu ya saudara gitu ya, namanya ya kita orang hidup ya, butuh ya, iya butuh
butuh bersosialisasi ya, butuh bermasyarakat gitu ya. Iya, lagi berjemur ya, Wak ya. Lagi jemur ya, lagi jemur. Biar sehat ya, biar ada matahari, biar kena matahari, biar sehat gitu. Ya kita. Iya. Hah? Iya ya, gue wis parah sih Wak ya. Jadi aku guys saya wis ora ning obat maning, ganti kerjaan Wak. Ganti kerjaan saya ki servis HP, servis komputer ya, ngisi lagu. Wis ganti wis suwe. Kerjaanane wis ora dagang obat maning. Wis ora ning obat. Aku saiki kerjaanane wis ora kaya mbiyen ya, saiki wis ganti. Masalahnya ya kudu berubah sih wong urip ya. Wong urip kudu berubah, kudu ana perubahan. Ini ya sobat ya. Jadi kita itu memang kan udah ada saya jelaskan di video yang sesudahnya itu kan ya. Jadi kita hidup memang harus berubah, harus ada perubahan, berubah dalam kehidupan itu. Siapa yang merubah nasib kita, diri kita, kalau bukan kita sendiri ya. Jadi ya hanya kita sendirilah yang bisa merubah nasib kita, hidup kita itu. Dulu kalau kerjaan kita misalnya ya di kampung ya sebagai petani, hanya kerja buruh tani apa ya, kita bisalah berubah naik ya menjadi misalnya seseorang yang lebih ya, yang lebih naik, yang lebih meningkat gitu pekerjaannya gitu ya. Jadi jangan cuma hanya ya itu melulu pekerjaan, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Hidup ini ya kayaknya nggak ada semangatnya gitu ya, tidak bersemangat. Kalau hidup misalnya kita nggak merubah nasib sendiri ya, siapa lagi? Nggak mungkin orang lain yang merubah nasib kita, itu nggak mungkin. Nah, kalau bukan diri kita sendiri, hanya diri kita sendiri yang bisa merubah hidup kita, yang merubah nasib kita itu. Jadi ya kita harus berpikir lebih maju ke depan ya, untuk jadi orang yang lebih dan yang lebih terus maju ke depan, melangkah ke depan hidup ini. Jadi kita ya harus berani kita ya, berani merantau dalam arti berani kita berbisnis ya, berani kita berinteraksi dengan orang lain ya, kita harus berani berdebat dan berani ngambil resiko segalanya apa yang kita lakukan. Jadi kita juga berani yang harus pakai perhitungan, tidak mati konyol ya, tidak berani dengan berani yang asal berani gitu ya. Hidup emang dibutuhkan keberanian juga ya, walaupun kita mau kemanapun, melangkah kemanapun ya, merantau kemanapun, dibutuhkan juga keberanian itu yang namanya keberanian tuh sangat penting ya bagi kehidupan kita semua. Bukan kita hanya berdiam diri di rumah ya, mana kita udah orang susah, hidup susah, misalnya hanya di kampung, kita mau merantau keluar jauh nggak berani ya, misalnya mau ke Sumatera nggak berani, mau ke Jakarta nggak berani, mau ke Kalimantan nggak berani ya, susah, hidup kita nggak berkembang, nggak bakal maju kalau kita hanya berdiam diri di rumah saja. Kalau kita hanya berdiam diri misalnya di kampung halaman kita saja. Saya juga dulu begitu ya, saya seorang petani, saya dulu seorang tukang mancing di kampung ya, saya cuma hanya pencari kayu di hutan, saya pencari ikan di kali. Cuma hanya kerjanya apa sehari-hari ya, menjaga kebun, menjaga burung, menjaga padi sebagai petani. Hanya di rumah hanya kerjanya apa? Menyangkul di kebun. Itu sangat membosankan. Mungkin untuk perkembangan saya ke depan nggak ada ya. Kehidupannya hanya ya begitu-gitu aja di kampung. Jadi saya berpikir saya untuk maju melangkah ke depan, saya merantau ke Jakarta mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Saya merantau ke tanah Jawa gitu ya. Saya juga untuk mencari ilmu di bidang teknik sih, komputer, spiritual, ayo elektronik, ayo semua harus saya lakukan. Yang penting selama ini ilmu ini masih berguna, jalan yang benar, jalan yang positif, saya lakukan. Jadi orang banyak ilmu itu lebih baik daripada ketimbang orang yang bodoh, tidak punya ilmu apa-apa, nggak berguna buat nusa dan bangsa. Orang yang nggak punya ilmu itu nggak berguna buat kanan kiri kita aja, nggak berguna ya, buat tetangga, buat orang tua, keluarga nggak ada gunanya kalau orang nggak berilmu. Tapi kita orang berilmu, ilmu apapun kita punya, ilmu apapun kita bisa, itu sangat bermanfaat buat lingkungan sekitar dan buat nusa dan bangsa. Ya oke, sahabat Edi Jaya, Gudang Labu ya, sampai di sini dulu.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.